kami mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-qalama lil kitaba wal kitaba lil qira'ah wal qira'ah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Syukur Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan langit dan bumi, Siang dan malam, laki-laki dan perempuan, aku dan kamu. serta tak lupa pula salawat serta salam. Marilah kita curah limpahkan kepada Habib tertinggi anti korupsi, Baginda termulia anti durhaka, is the best leader of leader, yakni Habibana wa Syafi'ana wa Karimana wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 3 Balang Kilimpan beserta wakilnya yang arif lagi bijaksana, yang kami hormati Ibu KTU beserta stafnya, dan juga para dewan guru yang mengajar di SMK Negeri 3 Balang Kilimpan. Yang kami muliakan kepada Al-Mukarram Al-Ustadz yang sengaja kami undang kemari untuk menyampaikan ceramah ataupun tausiah pada hari ini. Wabil khusus kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh lingkungan, kepala komite, serta para panitia persiapan dalam rangka acara memperingati Isra wal Mi'raj sekaligus penyambutan bulan suci Ramadan, dan juga para tamu undangan yang kami takzim. Dan tak lupa juga yang kami sayangi dan kami cintai kakak-kakak, abang-abang serta teman-teman sekalian. Ahlan wa sahlan bihudurikum. Selamat datang hadirin sekalian yang terhormat. Terima kasih karena sudah berkenan hadir pada acara kita hari ini. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Masuklah kita kepada susunan acara. Di sini saya akan membacakan susunan acara kita pada hari ini. Acara yang pertama yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح
إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودة فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami menjadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku, wahai keturunan orang yang kami bawa bersama Nuh. Sesungguhnya Dia adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu Yuni Cynthia Laura dari kelas 10 Busana 1 kepada teman kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ويبشر المؤمنين الذين يعملون
يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Terima kasih kami ucapkan kepada Hafizah yang sudah membacakan surah Al-Kahfinya. Mari kita beri tepuk tangan sekali lagi. Hadirin sekalian, acara yang selanjutnya yaitu kata sambutan dari Ketua Komite. Kepada Bapak kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, yang kami hormati kepada Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Kota Parang Sidempuan, yang kami hormati Ketua Panitia Pelaksanaan Isra Mi'rajnya Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW, yang kami hormati Bapak Al-Ustadz yang sengaja kita undang pada hari ini, dan yang kami hormati Bapak Ibu guru semua yang hadir pada hari ini, dan yang kami sayangi anak-anak kami, siswa-siswi SMK Negeri 3 Kota Parang Sidempuan. Selalu kita mengucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita masih dapat untuk melaksanakan memperingati hari Isra Mi'rajnya Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW, yaitu pada tanggal 29 September tahun 2024 atau tanggal 19 Sya'ban tahun 1445 Hijriah. Dan ini adalah suatu acara untuk mengingat sejarah-sejarah yang mana
suri teladan kita yaitu Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menerima wahyu Allah untuk melaksanakan yaitu salat 5 waktu sehari semalam. Untuk itu marilah kita mengambil hikmah ataupun pelajaran yang disampaikan oleh Al-Ustaz kita nanti tentang bagaimana perjalanan Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk perintah Isra Mi'raj ataupun melaksanakan sholat 5 waktu 5 kali sehari semalam, sebagaimana kewajiban kepada diri kita selaku umat Islam. Hadirin sekalian, masuklah kita ke acara berikutnya, yaitu pidato singkat yang akan dibawakan oleh teman kita, Fadilah Az-Zahra, kelas 10 Busana 2. Kepada teman kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di acara kita ini. Tidak lupa salawat beriring salam kita serukan kepada junjungan besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana syafaatnya kita nantikan di akhir kelak. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Padang Sidempuan beserta wakil-wakilnya. Yang saya hormati Ibu Kepala Yang saya hormati Ibu Kepala Tata Usaha beserta staf-stafnya. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru tenaga pengajar yang berada di SMK Negeri 3 Padang Sidempuan beserta yang saya sayangi kakak-kakak, abang-abang dan teman sejawat saya. Saya Fadilah Az-Zahra Nasution, perwakilan dari kelas 10 Busana 2, akan mempidatokan singkat yang bertema Isra Mi'raj dan penyambutan bulan suci Ramadan. Isra Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW ke langit ke-7 yang dimana telah diperintahkan kepadanya agar memperjalankan suatu ibadah, yaitu sholat 5 waktu yang sehari dalam semalam 17 rakaat, subuh 2 rakaat, zuhur asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, dan isya 4 rakaat. Seperti yang telah kita ketahui dan kita pelajari, Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW ke Masjidil Aqsa, sedangkan Mi'raj adalah perjalanan ke langit ke-7. Mungkin bagi kita itu di luar nalar, tapi itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin banyak yang mengira itu hanyalah tidak masuk di dalam akal, tidak dapat dikira-kira. Tapi itu termasuk keagungan Allah Subhanahu wa taala yang telah diperlihatkan kepada kita, hamba Allah. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Bulan suci Ramadan telah dekat. Semua umat muslim bergembira, yang dimana bulan suci Ramadan kita mendapatkan keberkahan, pengampunan, beserta pahala yang begitu banyak. Kepada semua umat muslim telah diketahui dan telah diberitahukan bahwa puasa itu adalah suatu yang wajib bagi kita yang beragama Islam, yang telah diterterakan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi,
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Sadaqallahul Azim. Dengan segala firman-firman-Nya. Hadirin yang dirahmati Allah, semua pasti sangat berbahagia akan kedatangan bulan suci Ramadan, yang dimana kita berlomba-lomba ingin mendapatkan pahala, berlomba-lomba akan kemeriahan, berlomba-lomba ingin mengamalkan amal soleh, mendapatkan pahala yang bertubi-tubi banyaknya. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya memohon maaf jika ada kata salah. Saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut acara yang ke-10 yaitu kata-kata sambutan dari Bapak Kepala SMK Negeri 3 Parangsidempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang terhormat Bapak Ketua Komite, yang terhormat Al-Ustaz Al-Mukarram Hamdan Firdaus, yang sengaja kita undang dalam rangka peringatan Isra Mi'raj dan penyambutan bulan suci Ramadan. Seterusnya yang terhormat undangan dari OSIS, ada dari Nurul Ilmi, kemudian ada dari SMA 3 Parangsidempuan. Selamat datang di SMK Negeri 3 Parangsidempuan. Bapak Ibu Ananda sekalian, hadirin dan hadirat sekalian, alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izin rahmat, hidayah, taufiknya kita dapat berhadir di sini dalam rangka undangan panitia peringatan Isra Mi'raj dan penyambutan bulan suci Ramadan. Ucapan terima kasih kepada panitia yang sudah menghadirkan acara ini, termasuk nanti sebagai amal ibadah bagi kita yang hadir pada kesempatan ini. Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, berkaitan dengan Isra Mi'raj dan penyambutan bulan suci Ramadan, kita harus bisa introspeksi diri apa yang disampaikan oleh pembicara. Dari Pak lagi masukkan kue, kotaknya lagi inti makan. dari Isra Mi'raj itu adalah pelaksanaan ibadah sholat. Bapak Ibu, anak-anak sekalian, harus dipahami, sering Bapak sampaikan bahwa sholat itu tidak ada alasan untuk tidak dilaksanakan, khususnya bagi laki-laki dewasa
karena sering Bapak sampaikan, sholat itu kalau tidak bisa dilaksanakan berdiri, dilaksanakan duduk, tidak bisa duduk, dilaksanakan berbaring, tidak bisa berbaring dengan isyarat, tidak bisa dengan isyarat, maka orang tersebut disolatkan. Anak-anak sekalian, anak-anak yang tidak sholat itu bagaikan jenazah yang berjalan. Karena orang yang tidak bisa sholat, dia difardu kifayahkan. Ini hal yang penting diingat. Maka tidak ada alasan untuk tidak melaksanakan sholat. Apapun kondisinya. Pada saat lupa, kita ingat maka sholat. Pada saat tidur, misalnya kesiangan jam 8 bangun, maka langsung sholat. Tidak ada alasan untuk tidak melaksanakan itu. Ini persoalan tauhid kita. Hadirin sekalian, sebelum kita mendengarkan ceramah dari Al-Ustaz, marilah kita sejenak menenangkan hati kita dengan mendengarkan lantunan salawat yang akan dibawakan oleh teman-teman kita dari Ekskul BTQ. Salaman tambahan ala syahidina Muhammadin lilladzi tanhalu bihi uqadu wa tanfarizu bihi al-qurabu wa tuqam bihi al-hawaidu wa tulanu bihi al-ragaibu dalam hati wa nafasi bi'adani kulli ma'lumillah. Sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin lilladzi tanhalu bihi al-uqadu wa tanfarizu bihi al-qurabu wa tuqam bihi al-hawaidu wa tulanu bihi al-ragaibu wa husnu qawatihi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi washabihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma. Sekian dari penampilan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana sih?
tahunnya. Burung perkutut bersiul pagi, sahut menyahut di atas genteng. Siapa yang ribut pasti akan merugi, karena ustadznya masih agak-agak ganteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ashhadu an la ilaha illallah ya'lamu khanatil a'yuni wa ma tukhfis sudur, wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah akhrajan nasa minadh dhulumati ilan nur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ila yaumi yub'atsun, amma ba'du. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhul karim. Yang saya hormati Kepala SMK Negeri 3 Padang Sidimpuan, Ketua Komite SMK Negeri 3 Padang Sidimpuan, Bapak dan Ibu guru, tenaga pengajar, staf tata usaha yang ada di SMK Negeri 3 Padang Sidimpuan, dan yang saya cintai dan yang saya sayangi, siswa-siswa yang ganteng-ganteng dan siswi-siswi yang cantik-cantik. Anggona ribut dah, anggo ribut nanti guys. Pokoknya yang hadir ini semuanya mudah-mudahan mendapat limpahan rahmat, nikmat, hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal alamin. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah. Hari ini Allah masih memberikan kepada kita berbagai macam jenis nikmat, kesehatan, kesempatan, kekuatan, hidayah dan inayah. Bisa kita hadir pada hari ini dalam cuaca yang begitu mendukung, yang begitu sejuk. Ternyata Allah meridhoi acara kita pada kesempatan pagi hari ini. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada ruh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah bulan Sya'ban. Kata Rasulullah, "Innar Rajaba syahrullah." Rajab itu bulannya Allah. Wa Sya'ban syahri, Sya'ban itu bulanku. Wa Ramadan syahru ummati, dan Ramadan itu bulan umatku. Karena ini bulan Sya'ban, maka yang paling baik, yang paling bagus, perbanyaklah membaca sholawat karena di bulannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sebelum kita mulai, mari kita sama-sama dulu bersolawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah,
Mudah-mudahan syafaat yang kita harapkan nanti akan kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, siswa dan siswi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Acara kita hari ini saya dengar yang pertama tadi peringatan Isra dan Mi'raj. Pertanyaannya tadi sudah ada pidato singkat luar biasa ya, kemudian tadi ada solawat juga sangat luar biasa, bahkan ada lagi tadi yang hafizah membacakan surah Al-Kahfi luar biasa. Kepada mereka mari kita beri aplaus, beri tepuk tangan, beri tepuk tangan dengan meriah sekali. Salah, mana tanya kamu? Dengan meriah sekali teh. Tepuk tangan dengan meriah sekali. Aduh, kenapa sebat-bat? Nah, sekarang pertanyaannya begini. Kenapa kenapa kita harus memperingati Isra dan Mi'raj? Ternyata intinya adalah membuktikan kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan takut Bapak, Ibu, siswa sekalian. Orang yang mencintai Rasulullah, kata beliau, ya ini Rasul yang ngomong, Bapak Ibu. Rasul tidak pernah bohong. Rasul itu sifatnya siddiq. Rasul tidak pernah bohong. Siapa yang sering bohong? Saleh. Kalau Rasul tidak pernah bohong, anggo saleh sendiri. Anggo mau nangau ubait songonon. Anggo terpilih ubait songonon, tengok dong jubuk ingat dia depe. Nah, dong beda oke. Ya. Rasul tidak pernah bohong. Apa kata Rasul? Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang mencintaiku nanti akan bersamaku di dalam surga. Maka saya yakin yang hadir ini semuanya Bapak Ibu siswa-siswi adalah merupakan calon-calon ahli surga. Yang mengaminkan saya doakan cepat masuk surga. Berarti cepat mati. Kemudian yang kedua acaranya adalah penyambutan bulan suci Ramadan. Kenapa Ramadan itu harus disambut? Karena Ramadan tentunya istimewa. Ramadan itu harus kita sambut dengan semangat. Karena modal puasa adalah semangat. Gini Bapak Ibu, ya. Saya heran, anak SD itu puasanya polo 30 hari. Marbal lebih tamban. Tapi SMP kenapa berkurang? SMA maila bagai nak puasui. Anggo puaso dabo indah gaul niya. Dari ahado gayi. Dung ama-ama nada birabi. Ada tempat komite titaan soy may sampai anak nai. Aya, Allah mang puaso doya, puaso tong. Itu dia doya, itu dolok mangkuris niya. Wah sudah ya, nah juga kalau matunggan aku puasa si songgak dia. Apa kata anaknya? Si membungkus indahan naya nih. Ini ya, Indo naya. Oh namang di pangan di bodak naron di dolokan. Lalu di dolok itu namangat. Berarti si bodak nah. Iya. Ya jadi puasa itu modalnya harus semangat. Saya tanya lah, semuanya saya tanya. Kalau jam 2, jam 3 panas, terik kita puasa, lemas tidak? Wajar, manusiawi. Lapar tidak? Wajar. Haus tidak? Pas jam 2, jam 3 panas, lapar, haus, lemas, tiba-tiba disuruh lari ke tanjakan. Sanggup tidak? Tidak. Tapi coba dikejar anjing. Iya pasti sanggup. Kenapa? Muncul semangat menyelamatkan diri. Iya. Artinya puasa harus semangat. Makanya kita sambut Ramadan. Marhaban ya Ramadan.
Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siswa-siswi seluruhnya yang ada di SMK Negeri 3 Padang Sidimpuan. Sekarang kenapa Rasulullah waktu itu diisrakan dan dimi'rajkan? Ternyata Rasul mengalami penyakit. Penyakitnya disebutkan Allah dalam Al-Quran surah Al-Ma'arij ayat 19. Apa kata Allah? Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya semua manusia akan mengalami penyakit disebut dengan penyakit halu'a. Tahu halu'a? Ada yang tahu? Yang tahu tunjuk tangan, boleh pulang duluan. Halu'a itu kalau orang dulu mengatakan keluh kesah. Tahun 80-90 mengatakan resah dan gelisah. Makanya ada lagunya, resah dan gelisah menunggu di sini, di sudut sekolah, tempat yang kau janjikan. Dapatkan kaset dan CD-nya. Ya, anak-anak milenial mengatakannya apa katanya? Galau. Iya. Anak-anak semakin maju mengatakan bukan lagi galau, tapi apa? Gegana, gelisah, galau, perana. Anak sekarang mengatakan lagi apa katanya? Andilau, antara dilema dan galau. Memang udah anak sanari Bapak Ibu. Kalau anak sekarang, wah bahasanya kadang saya nggak ngerti. Kenapa? Anak-anak sekarang udah nyontoh-nyontoh anak pang. Tahu anak pang? Yang rambutnya kayak gergaji, dirondak tupe, anting-antingnya kayak pelak becak loh. Pakuling nepe apa katanya? Apa loh, gak kenal siapa gue? Loh gue? Nama. Saya yang paling takut anak pang mati. Anak pang mati masuk ke dalam kubur, ditanya sama Mungkar Nakir, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Apa jawabnya? Kasih tahu nggak? Iya. Man nabiyuka, siapa nabimu? Apa jawabnya? Mau tahu apa mau tahu banget? Saya masukkan kamu ke dalam neraka. Apa jawabnya? Cius. Neraka itu panas loh. Masa harus bilang wow gitu. Saya pernah Abang Anda, kepala sekolah, saya dipanggil guru pas ujian SD, dipanggil, Pak Ustadz, ya, ini ada anak-anak ada yang nggak ngerti soalnya, kelas 6. Saya masuk, saya tanya, nomor berapa yang nggak ngerti? Apa kata mereka? Kamu nanya. Lemas semua betul. Ya, itulah para anak sekarang memang. Saya Pak Ketua Komite, anak saya yang paling kecil SD kelas 1 di Nur Ilmi. Kelas 1 ya. Dulu waktu TK, saya pulang sekolah sambil megang HP, apa katanya? Ayah, ada gandaku. Apa? Isi menang, saya bilang. Si jungkok. Si sing-singnya. Isi musini perdukunannya. Memang inilah anak-anak sekarang, ya. Kadang kita bingung yang sudah tua-tua ini. Jadi Rasulullah mengalami galau. Apa tadi? Galau. Kenapa Rasulullah galau? Yang pertama ditinggalkan oleh seorang istri tercinta, namanya Siti Khadijah. Khadijah itu menikah dengan Rasulullah, ternyata sudah janda 2 kali. Kenapa Rasulullah mau dengan Khadijah, padahal Khadijah umurnya 40 tahun, Rasulullah umurnya 20 tahun. Ternyata Khadijah adalah janda kaya, bukan janda pirang. Kekayaan Khadijah katanya Bapak Ibu, itu kalau dikumpulkan harta satu kota Makkah dikumpulkan, itu 2/3 milik Khadijah. Kunci hartanya saja, kuncinya dulu belum ada bank, jadi harta ditaruh di peti, ditaruh di gudang. Kuncinya saja katanya tidak terbawa 1 ekor onta. Kuncinya saja. Anggo hitam sada pe kunci pupu deret. Inilah Khadijah.
Bahkan kecantikan Khadijah melebihi kecantikan anak umur 17 tahun. Janda kaya. Ya. Kecantikan Khadijah itu kecantikannya alami tanpa main bedak dokter. Anggona jolo badak paling bedak Paris. Agak tebal sikit pipa nomor 4. agak merah sikit Kelly kan ini. Agak putar sotik Harmon. Imam jolo. Kalau sekarang bedaknya bedak dokter, mereknya Wardah, Tabita, Skincare, MS Glow. Iya. Yang paling mantapnya katanya mukanya berkilat tapi kakinya berkarat. Barulah dibeli lagi apa? Skincare, ya. Baru dibeli lagi Starlight. Iya. Yang lucunya katanya bedak dokter ini udah mahal, lain siang, lain malam, salah pasang tumbuh kumis. Tapi sekarang katanya bedak dokter udah mulai nggak mempan lagi, harus langsung datang ke dokter. Ngapain? Diganti mukanya plastik, pipi ganti plastik, hidung plastik, kemudian dagu plastik, bulu mata plastik, mukanya semua plastik. Pas jalan di pinggir jalan ada orang bakar sampah. Marlulut buku. Tapi Khadijah kecantikannya luar biasa. Makanya Rasulullah menikah dengan Khadijah. Kemudian 25 tahun Rasulullah bersama dengan Khadijah. Yang tadinya Khadijah kayaknya luar biasa. Ternyata sedikit demi sedikit katanya harta Khadijah habis. Untuk apa? Untuk perjuangan Islam. Yang tadinya harta Khadijah sangat melimpah. Baju terakhir katanya Bapak Ibu dipakai oleh Khadijah memiliki 83 tempelan. Habis hartanya. Suatu hari pernah Khadijah di akhir hayatnya berkata kepada putrinya Fatimah, Fatimah, Allahumma, Inang, kalau saya nanti meninggal dunia, tolong minta sama ayah sorbannya 1. Untuk apa, Mak? Untuk kain kapan saya. Kain kapan tidak terbeli, padahal seorang saudagar terkaya di kota Makkah. Hartanya habis untuk perjuangan Islam. Ternyata Bapak Ibu, anak-anak sekalian, kenapa Rasulullah dakwahnya sukses? Kenapa Rasulullah dakwahnya berhasil? Ternyata kuncinya yang pertama adalah modal. Kenapa Rasulullah dakwahnya sukses? Karena modalnya besar, donaturnya adalah Khadijah. Berarti kalau kita ingin sukses harus punya modal. Mansalik, anggona surung modal nak menjadi deh. Oh ibu, bantu udah NPWP nomor piro wani piro. Iya. Indah ita markom masongoni. Jadi na dong kepeng na. Indah dong apa kata masyarakat? Sorry ye. Indah deh. Kalau sekarang kalau ndak ada modal jangan harap mau jadi apa. Tanya bapak kepala ini. Bisa nggak dari kepala sekolah kalau ndak ada modal? Nah dong. Ya ndak bisa itu. Tanya kadis mau jadi modal? Nah bisa. Mau sekolah nggak punya modal, borat. Harus punya Ternyata kenapa Rasulullah dakwahnya sukses? Karena punya modal. Siapa modalnya? Khadijah. Apa kelebihannya? Harta. Pada waktu itu Khadijah menghembuskan napas terakhir. Nangiskah Rasul? Nangis. Masih merah katanya wajah Rasul. Masih nampak kedukaan di wajah Rasul. Ditinggalkan lagi Rasul oleh pamannya. Siapa namanya? Siapa namanya? Abu Thalib.
Ketika Rasulullah lagi berduka, Abu Thalib pun meninggal dunia. Siapa Abu Thalib? Abu Thalib itu rupanya yang memelihara Rasul mulai umur 8 tahun sampai waktu itu 51 tahun. Berarti berapa tahun itu? 51 kurang 8 berapa itu? 43 ya. Berarti 43 tahun Rasulullah dipelihara oleh Abu Thalib. Bahkan siapa Bapak Ibu Abu Thalib? Abu Thalib itu rupanya beggingnya Rasul. Kalau Rasul dikejar-kejar kafir Quraisy mau dibunuh, datang Abu Thalib, tidak ada yang berani. Kalau Rasul dikejar-kejar kafir Quraisy mau diusir, datang ke rumah Abu Thalib, tidak ada yang berani. Kenapa? Abu Thalib rupanya mantan kepala preman. Songon si Hercules di Jakarta. Abu Thalib kepala preman, tidak ada yang berani mengganggu Rasulullah. Rupanya Bapak Ibu siswa-siswa sekalian, kalau orang ingin sukses, ternyata yang kedua syaratnya adalah backing. Ya, backing. Bisa nggak kita jadi orang kalau nggak punya backing? Boras zaman Sanari. Rupanya ini sudah diajarkan oleh Rasul. Kalau kamu ingin sukses, ada modal, ada backing. Rupanya backing pun sudah tidak ada. Rasul ditinggalkan istri yang kaya raya, modalnya habis. Akhirnya umatnya tidak mendengarkan lagi. Banyak yang meninggalkan Islam, banyak yang tidak mau masuk Islam, banyak yang kelaparan, banyak yang diintimidasi. Ya, selama ini rupanya Rasulullah kenapa umatnya itu mau mengikuti dia? Rupanya Pak Komite dilehen BLT. Aman dilehen BLT aman berupa sudah. Ya, disubsidi. Ya, kenapa? Karena banyak para budak. Rupanya kalau ingin sukses modalnya dua. Yang pertama punya harta, yang kedua punya backing. Tapi saat itu harta sudah tidak ada, backing pun sudah tidak ada. Rasulullah sudah dikejar-kejar ke sana kemari mau dibunuh. Rasul bingung. Saya harus bagaimana sekarang ya Allah? Rasul minta tolong ke orang Taif, disambut sama orang Taif. Apa penyambutnya? Katapel, batu, anak panah. Rasul balik lagi, kepalanya bocor, giginya patah, kakinya berdarah-darah. Sampai orang Mekah mengatakan, Muhammad, ya sudah, doakan saja orang Mekah masuk Islam, doakan orang Taif masuk Islam. Kamu kan punya doa mustajab. Tapi apa kata Rasulullah? Tidak. Saya tidak akan menggunakan doa mustajab saya. Kenapa? Semua nabi sudah digunakan. Saya tidak mau, kata Rasulullah. Kenapa tidak mau? Doa saya akan saya tahan. Untuk apa? Menolong umat saya nanti di padang mahsyar. Menolong umat saya nanti di akhir akhirat. Biarkan kepala saya bocor, biarkan gigi saya patah, biarkan kaki saya berdarah-darah. Yang penting umatku selamat nanti di akhirat. Inilah prinsip Muhammad. Subhanallah. Sayang nggak Muhammad sama kita? Sayang nggak Muhammad sama kita? Iya, makanya kita pun harus mengikuti ajarannya. Kita harus banyak bersolawat kepadanya. Muhammad semakin bingung. Pas tengah malam Muhammad sendirian bersandar di dinding Ka'bah. Apa kata Allah? Jibril, iya ya Allah, saya tengok Muhammad sedang mengalami masalah. Betul ya Allah. Apa masalahnya, Jibril? Muhammad galau. Kenapa galau, Jibril? Muhammad ditinggalkan istri tercinta dan paman yang luar biasa. Oh iya, Muhammad tidak punya harta karena tidak lagi ada kekayaan Khadijah. Muhammad tidak ada lagi backing karena tidak ada lagi kekuatan Abu Thalib. Apa kata Allah? Jibril, iya, jemput Muhammad, jumpakan dengan saya, biar Muhammad tahu ada yang lebih kaya dari Khadijah. Biar Muhammad tahu ada yang lebih kuat dari Abu Thalib. Siapa? Aku, kata Allah. Bapak, Ibu, siswa-siswa sekalian, kenapa Rasulullah diisrokan dan dimi'rajkan? Agar Rasulullah tahu ada yang lebih kaya dari Khadijah, ada yang lebih benteng dari Abu
Oli. Makanya Bapak Ibu kita ini yang hadir ini. Ini yang hadir ini. Tolong saya panggil dulu ya. Kalau saya panggil hello, angkat tangan, jawab hai. Bisa? Bisa? Kita coba. Hello. Kurang tinggi. Hello. Yang belakang. Hello. Yang tidak mengangkat tangan berarti ada yang disembunyikan. Iya. Ulangi lagi. Hello. Madu kena kusunok-konok kaburatan tetanggam. Iya. Ternyata kalau kita ingin sukses, tidak punya harta, tidak punya backing, jangan takut. Kenapa? Rupanya kita punya Allah. Kalau Allah sudah mengatakan idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Saya pernah menyaksikan ada mobil sedan, ya di apa di spotlight Trans 7, mobil sedan masuk ke danau. Satu mobil mati semua. Tapi kalau Allah sudah menghendaki ada satu anak bayi kok bisa selamat. Kenapa? Mumbang itu ginjang. Mumbang. Kenapa mumbang? Rupanya dioban pempes naik. Di bawah pempesnya. Iya, itulah kalau menghendaki. Makanya Bapak Ibu, sudah siswa sekalian, anggoget marmayan kamu tuh si bolo ga? Nah, malo marlang maksud anak kok si Maridi itu ga? Mar pempes. Marpempes. Mana tahu nanti mau marpangir deh. Kan yang muda-muda ini senang marpangir ini. Bapak Ibu, nah poso-poso marpangir benaronon. Padahal kalau yang muda-muda ini bukan marpangir, tapi ngapain? Marsi pangiran. Pangirau so pangirko. Kan biasa itu kalau kita pun waktu muda kan dulu sering begitu. Apa katanya? Kejar datu biar kau kutangkap. Oh no. Iya. Ada lagi katanya yang marpangirnya itu apa? Marciki-ciki bumbung. Tahu ciki-ciki bumbung? Ciki-ciki bumbung, alala bumbung. Kehetu aek si Jorni, manaik bumbung. Lalu dek si Jorni, mari diwate rebung. Mulak ngenek si Jorni, adong na gombung. Naonok tuh Maridi masuk angin. Oh iya, tong nonok tuh. Tapi saya lucu kadang ibu-ibu ikut-ikutan. Oban rantangna, bawa kembangnya, bawa pandannya, isapan. Dia doinang, marupangi. Asi maroban rantang, mangan-mangan. Asi mangan-mangan, hari terakhir. Pasong nagit mati. Terakhir. Kenapa marpangir tapi mandi? Kenapa mandi? Kata Pak Ustadz sebelum membersihkan ruh, membersihkan badan do parjolo. Oh, mandilah pakai pandan, mandilah pakai bunga. Kok pakai pandan, kok pakai bunga? So uskus. Kenapa mesti uskus? Binaron boringin get sumbayak tarawih, mailay iba pula na bau. Mandilah pakai pandan, mandilah pakai bunga. Pas sholat tarawih malam, Allahu Akbar. Datang yang di sampingnya, oh songon-songon maglisang dulu. Datang di sampingnya, oh yang berbuat pisang. Jadi mau pisang. Tidak pandan. Mau pandan tuh bisa, memang uskus tuh bisa. Ya, jadi kalau memar pangir di rumah saja lah ya. On manu memar boncengan, karetana ke Satria F. Ngomong, naik bonceng pe mungkil demah. Belum lagi ditengok pakaiannya, tapi itu bukan anak SMK ya, bukan ya? Bukan ya? Oh, tengok pakaiannya, ya Allah padat, sentet, melentet, buntet. Begitu lewat, aduh nak pio-pio. Aduh kawan, lewat BMW. Ada BMW, bahenol montok, wow, keren. Jangan ya.
Kita mau puasa, jangan kita kotori bulan puasa. Kalau mau marpangir di rumah saja, silahkan. Tuh. Nah, kemudian Bapak Ibu siswa-siswi sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, ternyata kenapa Muhammad itu masalahnya selesai ketika ketemu dengan Allah. Muhammad merasa bahagia ketemu dengan Allah, masalahnya bisa selesai sehingga Muhammad istrinya yang meninggal diganti oleh Allah 4. Kemudian pamannya yang meninggal, bekingnya diganti, masuk Islamlah Umar bin Khattab, masuk Islamlah Hamzah, masuk Islamlah Khalid bin Walid, masuk panglima perang. Kenapa Muhammad selesai masalahnya? Karena beliau mendatangi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pun kalau ingin selesai punya masalah, maka jumpailah Allah. Masalah itu Bapak Ibu kan banyak. Di sekolah ada nggak masalah? Di rumah ada nggak masalah? Banyak ada, terkadang suaminya baik, istri bikin masalah, marparangi. Istrinya baik, suami marparangi. Suami baik, istri baik, anak marparangi. Suami baik, istri baik, anak baik, namboru marparangi. Suami baik, istri baik, anak baik, namboru baik, tetangga mengalap-alapi. Ada itu. Suami baik, istri baik, anak baik, namburu baik, tetangga baik, mantan musik mengalap-alapi. Masalah tidak akan pernah selesai. Kata Allah, yang bisa menyelesaikan masalah adalah orang yang sholat. Berarti kalau kita ingin jadi orang yang sukses, kita tidak punya harta, kita tidak punya backing, jangan takut. Bagaimana caranya? Ada masalah sholat. Oninda, adong masalah idalakiya tali. Mana itu batang ni kueni. Komit ko tudak kanay. Pamasok tu talonan. Pasget mga lupat. Muak kueni na malamun. Idalaki iya. Dapat dipending macolon niya. Nalalumit manikot. Ya. Nah, dari sholat. Kemudian sholat itu adalah membersihkan badan. Makanya katanya sebelum kita puasa kita harus membersihkan dulu. Salah satu tujuan Allah memberikan bulan Ramadan karena Allah ingin membersihkan dosa kita. Saya tanya dulu jujur, Bapak Ibu sekalian, banyak nggak dosa kalian? Bonggo dungo. Ya, tapi nggak apa-apa, biarlah. Aku bahasa Itana indah mangua, bahasa Jawa na ora opo-opo, bahasa Inggris na no what. Tidak apa-apa. Ternyata Allah tidak pernah menghukum kita umat Muhammad walaupun berdosa. Indah dong alak maketeti langsung nerdet bibir naik. Tidak ada orang yang mencuri langsung keriting tangannya. Kenapa? Dibiarkan oleh Allah. Udah kalau begitu, mulai Syawal sampai Sa'ban, kerjamu bikin dosa. Tapi tolong saya kasih bulan Ramadan, bersihkan dosamu. Allah kepingin dengan bulan Ramadan kita bersih. Bersihnya apa? Tingkat tinggi. Seperti apa? Bayi yang baru lahir. Bersih nggak bayi? Bersih nggak bayi? Apanya yang bersih? Bayi itu 3 yang bersih Bapak Ibu ya. Ini 3, ini yang mau kita kejar di bulan Ramadan. Yang pertama, setiap bayi badannya bersih. Mana buktinya? Karena kita tidak pernah bosan menciumi bayi. Betul tidak? Kadang pipinya, kadang dadanya, kadang perutnya, kadang tangannya, kadang kakinya. Mana kalau bayi kadang pantatnya pun dicium. Gregetun digigit lagi. Bener gak? Tapi coba ngopung-ngopung ramah ini. Inilah tandanya bayi itu badannya jadi kita harus bersihkan badan. Yang dikatakan membersihkan badan bukan marpangir. Baru nanti kita membersihkan hati. Bayi itu hatinya bersih. Bersih nggak hati bayi? Mana buktinya? Mana buktinya? Belum mengecek dong. Apa buktinya? Buktinya Ibu, saya tanya, ada nggak bayi namar pekat? Ada nggak bayi namar lampis?
Tidak ada. Kenapa? Hatinya bersih. Yang ketiga, bayi itu ruhnya bersih. Kenapa harus bayi itu bersih? Karena ruhnya baru dipasang. Maka kalau kita ingin bersih seperti bayi, bersihkan badan, bersihkan hati, bersihkan ruh. Bagaimana cara membersihkan badan? Rupanya sholat. Kata Yahya bin Mu'ad, Rajab membersihkan badan. Kenapa Rajab membersihkan badan? Karena di Rajablah pertama turunnya perintah sholat melalui peristiwa yang disebut Isra Mi'raj. Rupanya sholat membersihkan badan. Kenapa? Gini, saya tanya jujur. Bisa nggak kalian sholat kalau tidak berwudu? Makanya orang yang rajin sholat badannya bersih. Kenapa? Rajin wudu. Bisa nggak sholat tapi nggak mandi dari hadas besar? Makanya orang yang rajin sholat badannya bersih. Kenapa? Rajin mandi. Saya tanya lagi, bisa nggak sholat tapi buang air kecil nggak dicuci? Makanya orang yang rajin sholat badannya bersih. Setiap buang air kecil pasti dicuci. Kalau ada orang buang air kecil tidak dicuci, itu berarti orangnya tidak rajin sholat. Kan cecet dari taidai, mana mau ditopi dalam lagi dibalik di motor nanti. Dosa cuma. Nalawak manupe manombo, na pesalose, mamardalan motor naik. Ya. Ini saya ingatkan yang laki-laki ini apalagi. Kata Rasulullah, istanzihu minal baul. Hati-hati dari sisa air kecil. Fa inna amatan adabal qabri minhu. Pada umumnya orang disiksa di kubur gara-gara buang air kecil tidak dicuci. Ini yang banyak ini. Makanya saya Pak FC, Pak Komite, kalau saya ceramah di sekolah saya sampaikan saja ini. Amang, jangan berani buang air kecil kalau tidak ada air. Ada yang nomor sapa dengan Pak Komite. Ustaz, tidak dong air. Saya jawab, pakai tisu. Boleh nggak pakai tisu? Ustaz, tidak dong tisu. Saya jawab, pakai daun. Boleh nggak? Boleh, tapi jago bawa ulang daun latong. Marpetor deh. Ya. Ustaz, daun penda dong katanya. Saya jawab, pakai batu. Ustaz, batu penda dong. Saya jawab, ogos kotu dinding. Pokoknya iya, bisa sumbayang. Iya. Ustaz, dinding pengotor sudah. Jalan tiang listrik. Iya, tujuannya biar bersih, Iya, tapi Bapak Ibu, kita terkadang guru ini sering juga mengajarkan anak bersih, kita sendiri amanah dursun. Ya, ada cerita gini, ada seorang guru masuk ke kelas, ini SD, Pak Kepala, masuk ke kelas, apa katanya? Oh amang, inang, sarapan nama menyogoti, sarapan. Ditanya satu-satu. Oh rundut sarapan doh katanya, rundut namanya. Rundut sarapan doh, sarapan bapak, gulemu ikan mas. Ini dia ada potko. Oh, marbuka lubuk larangan. Diamian. Oh, Siti Nur Parmon Japan. Sarapan doh, sarapan, gulemu ikan badar. Ini dia ada potko. Tai tabusiuma marpoken. Ditanya lagi. Dursun si dursun. Sarapan doh, sarapan bapak. Gulemu Indomie. Kenapa kau makan Indomie? Torangan nari kuma. Ditanya semua. Sudah ditanya semua sarapan sudah. Apa kata gurunya? Siapa yang tahu gule bapak I menyogoti, tunjuk tangan. Tunjuk tangan sudah. Bapaknya. Mak, daun ubi. Si botohamu, ada yang dope diipon di bapak I. Anak disuruh gosok gigi, dia sendiri tidak gosok gigi. Kayak ada itu Pak Kepala Sekolah, ada guru itu terkadang guru ya, ada gurunya itu namanya guru apa? Guru PR. Manomona itu orang kon PR, orang kon PR. Ya, ada guru baru masuk, ada dapat kamu sejarah nih. Indah pedo, mengamuk. Percuma marsi ajar. Nah, ini dapat kamu sangaha. Jadi bapak, nak mesti marsi ajar be. Mau mereka pulang. Besoknya datang lagi, datang muridnya. Nah, suni beda buah mau isapan itu kuno suni madung tulang mulak tadi. Begitu datang,
Tiada mana dapat kamu persejarah nih. Waduh, senyum gurunya. Apa katanya? Bagus, karena madung dapot, takut semar sejajar deh. Mau amai tak mula. Sekarang datang lagi. Muridnya makin bingung. Dia mai tahun menjawab madung mula, menjawab tidak be mula. Nak sumuni be, bagi dua mai tak. Setengah menjawab mendokon madung, setengah menjawab indah. Kenapa? So mati dulu dia. Begitu datang, tiada mendapat kamu persejarah nih. Sebagian madung, sebagian indah. Senyum gurunya. Apa katanya? Bagus, karena sebahagian madung dapat, sebagian indah pedok. Saya minta tolong. Nama madung dapat, ajari naso dapat. Mau minta mula. Itu namanya guru Abu Nawas. Guru Abu Nawas. Nah, jadi harus mengajarkan bersih, kita duluan harus bersih. Iya, kita harus duluan mengawalinya. Bapak Ibu, siswa dan siswi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi sholat membersihkan badan. Bahkan orang yang sholat, saya tanya tadi, banyak nggak dosa kalian? Banyak. Rupanya Bapak Ibu orang yang sholat senang. Kenapa? Kita rupanya setiap sholat dosa kita ditaruh di pundak oleh Allah. Kita setiap sholat dosa kita ditaruh di ubun-ubun oleh Allah. Jadi kalau kita ruku, Allahu Akbar, dosa itu berjatuhan, gugur kata Rasul. Kalau kita sujud, Allahu Akbar, dosanya berjatuhan. Senang orang yang sholat, maka dosanya bersih. Makanya kalau ruku, kalau sujud, jangan cepat-cepat. Makin lama kita ruku, makin lama kita sujud, maka dosanya akan semakin banyak yang gugur. On manombo, Allahu Akbar, Allahu Akbar, git madabu dosai, nah lalu lokot belakang. Iya. Apalagi kita nanti mau bulan puasa, mau tarawih, ya. Jadi harus bagus-bagus. Sholat membersihkan badan, sholat mengatasi masalah. Apalagi buat mana mau disuruh sumbayang si anak payah. Ini kalian rata-rata umur berapa ini? Berapa? 16, 17, 18, 25. Satu waktu udah betul 25 dah. Ipa bagas gimana nih? Ya, saya tanya dulu ya. Anak-anak katanya umur berapa tahun dia dari sholat? 7. 10 tahun nggak sholat diapain? Pukul, gimbal. Iya, ajari anak sholat umur 7 tahun, 10 tahun nggak sholat gimbal. Sedangkan 10 tahun nggak sholat gimbal, berarti kalau 17, 18 nggak sholat, yang cocok diapain? Buruncuk, kurang kutubut darah. Iya, makanya jangan tinggal anggu sembayang ko, alo ma, cepat alo, manjawet ke tu kamar, pucip itu, na gulung di kamar marhapi, alo butuh di kamar mangua mai, ojo kerja. Nah, jadi sholat, jangan tadi kata Bapak Kepala Sekolah tadi, jangan lagi tinggalkan sholat. Orang yang sholat, insya Allah, apapun masalahnya selesai, apa keinginannya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Kemudian kita mau puasa. Puasa itu adalah menahan. Puasa itu menahan apa? Menahan nafsu dari mulai terbit fajar sampai itu di buku itu. Kalau kita bukan itu puasa menahan nafsu dari sirene ke sirene. Kasirene, makuling sirene imsak, makuling sirene buka. Nggak yakin. Coba kalian di rumah, Bapak Ibu di rumah, lewat jam time 2 menit, lewat jam 2 menit, tapi belum bunyi sirene, berani nggak buka? Mana berani, betul-betul tambah nih. Ya adalah nggak dimasuk itu, tak suruh melah halak be. Malewat 2 menit tak suruh kuling lebih sirene. Nah dia adalah ngawan. Rupana nama mati di lampu. Sirene ke sirene. Saya tanya jujur ya, Bapak Ibu. Selama ini Bapak Ibu siswa-siswi sekalian puasanya menahan nafsu atau memperturut nafsu? Selama ini
selama ini menahan nafsu atau memperturut nafsu? Bohong, gabus. Kenapa? Saya buktikan. Gini, Bapak Ibu, kita kalau nggak puasa makan satu hari berapa kali? 3, ya. Kalau puasa berapa kali makan? 2. Saya tanya lagi, kira-kira kalau diuangkan, ya pengkon, kira-kira sekali makan berapa? Bapak Ibu kalau makan diuangkan kira-kira berapa? Kalian berapa? 10.000 lah ya, 10.000. Berarti kalau 3 kali makan, kalau 2 kali makan, berarti orang yang puasa seharusnya punya celengan 10.000 setiap hari. Untuk apa ini? Sedekah, penghematan. Orang di luar bulan puasa nggak bisa sedekah, wajar. Kenapa? Makannya 3 kali. Tapi di bulan puasa tidak sedekah, kurang ajar. Kenapa? Sudah dikorting 10.000. Tapi saya tanya, jawab jujur Bapak Ibu, siswa-siswa sekalian, makin puasa biasanya makin sedikit pengeluaran atau makin banyak? Kan kompak. Kenapa? Kenapa? Parbuko. Saya tanya lagi, pernah nggak puasa sunat? Waktu puasa sunat sibuk nggak nyari parbuko? Kenapa Ramadan sibuk? Oh, bahas kamar jagal. Memang kalau puasa godaannya luar biasa ya. Coba kalian kalau nggak puasa pergi ke pasar Bapak Ibu, nida es buah salero deh. Tidak. Es cendol salero deh. Es doger. Tapi coba puasa. Jangankan es buah, jangankan es cendol, jangankan es doger, lewat es balok. Lewat es balok manetek tehnya. Wih, borgoda. Makanya kalau sudah namanya puasa, semua pingin dibeli. Es buah beli, sonop beli, mie goreng beli, bakwan beli, beteng-beteng beli. Begitu mau buka puasa di mejanya udah baris, adong ma es buah, adong ma sonop, adong ma mie goreng, adong bakwan, adong beteng-beteng. Maninya, dia parzolo adenya, dia ma parzolo. Begitu nanti bunyi sirene, apa katanya? Proklamasi. Gap, baru minum 1 gelas. Apa yang terjadi? Butong deh. Berarti yang lainnya menahan nafsu atau memperturut nafsu? Kan bergabus nafsu. Ternyata puasa kita selama ini masih memperturut nafsu. Kenapa? Apa yang ada harus dibeli. Dulu waktu anak-anak kita puasa, dapat balimbing, oban mulak. Dapat tamborsi, oban mulak. Dapat pisang, oban mulak. Sampai di rumah, ipangan desa lainnya. Memperturut nafsu. Jadi kita salah selama ini puasanya. Tapi karena sudah dibeli semua masuk. Es buah masuk, sonop masuk, mie goreng masuk, bakwan masuk, beteng-beteng. Nah, pedo naron habis terawih. Semua masuk. Terkadang benso sapna kanan kiri main, kanan sonop kiri menyergut bakwan. Kalau bapak-bapak biasa itu kanan sonop kiri sigaret. Sonop sigaret. Padahal sonop rasanya apa? Berbuka dengan yang manis hukumnya apa? Sunat. Rokok hukumnya apa? Makruh. Berarti kanan sunat, kiri makruh. Sunat makruh. Kira-kira dia ada malaikat nama catat. Sunat makruh, indah jauh. Jauh. Iya. Akhirnya masuk sudah durca cuma.
maghrib pun malas. Terkadang sholat maghrib pun perutnya sambil bunyi-bunyi. Allahu Akbar, puncelang. Sambil alhamdulillah puncelang. Iya, baru habis maghrib mangan dombe. Habis mangan cukup. Alah. Baru pe cukup mahataraki. Kita tabjok na cepat madungan. Kita bawa terawih, apa jawabnya? Barjolo, mau lang ako? Salah sitel. Salah sitel. Akhirnya datang ke masjid pun pelan-pelan. Kenapa? Sengaja rupanya nyari barisan paling belakang. Sudah dapat partusan dia. Sampai ke masjid orang sholat sunat, dia martusan deh. Mau lang akak? Wih, nabutuh. Wow. Ini perempuan sering ini, ibu-ibu sering ini. Begitu komat nanti, Allahu Akbar, jong maya, manuk kiringin tire, isi be imam na. Wih, ang minor na lambatan kita. Ada gitu, ada. Isi. Ya, iya. Coba bayangkan Bapak Ibu. Perut penuh, mata ngantuk, nengok imam gak selera. Kira-kira sholatnya gimana? Kau nuraku takdir nepe. Allah Akbar. Allah Sami Allah. Allah. Wassalam baru assalamualaikum dulu. Atrek. Allah jangan siap pun. Baru yang lain baca tasbih, yang lain baca sholawat, ia mamalosok. Yang lainnya Subhanal Malikil Mawjud. Ia ujungnya saja. Jud. Subhanal Malikil Ma'bud. Bud. Subhanal Malikil Illadzi la yanamu wa la yamutu wa la yaqut. Bud. Kalian yang kalian ketawa sendiri. Sorry ye. Nah, jadi kita rubahlah itu. Puasa tahun ini kita ingin lebih baik dari tahun yang lalu, ya, lebih baik. Kemudian kalau buka jangan kekenyangan biar terawihnya semangat. Tapi kadang terawihnya seminggu pertama padat. Dungi, ya, aku dihitaan Pak Kepala, ya. Kalau baru 1 minggu ada yang pulang itu. Kalau ditanya, mulak inang, tidak dong tempat Nabi. Tapi udah 3 minggu pulang juga. Mulak inang, indah dong dongan Nabi. 2 hari naik hari raya, pulang mesti do. Mulak ibunya, indah dong imam Nabi. Mati dia pulang kampung. Pulang kampung. Alah, nih. Tapi kalau sudah ujung-ujungnya, alah makin tidak ada yang sholat. Yang rame di mana? Serba 35.000. Kenapa? Cair BRT, cair THR. Iya. Nah, jadi jangan. Kenapa? Apalagi nanti ada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar sekali kita sholat sama dengan sholat 1000 bulan. 83 tahun. Pas kita lagi sholat malam itu, turun Lailatul Qadar, sholat kita sama dengan sholat 83 tahun. Seumur hidup kita nggak sholat, tertutupi semua. Kita lagi baca Quran, turun Lailatul Qadar, sama dengan kita baca Quran 83 tahun. Kita sedekah, turun Lailatul Qadar, sama dengan sedekah 83 tahun. Nah, hebatlah pas main skater, begitu jackpot turun Lailatul Qadar, berarti jackpot 83 tahun. Pas manuke turun Lailatul Qadar, berarti tuke 83 tahun. Makanya jaga Lailatul Qadar. Bahkan orang yang di bulan Ramadan melaksanakan yang wajib, sekali melaksanakan yang wajib di bulan Ramadan, kata Rasulullah, sama dengan 70 kali di luar Ramadan. Jadi kalau kita sholat zuhur sekali di bulan Ramadan, menutupi 70 zuhur kita yang tinggal. Ya Allah, 1 bulan kita tidak pernah tinggal sholat zuhur 70 kali 30. Kalau kita kerjakan dengan berjamaah 70 kali 30 kali 27, berapa itu? Ada yang mau kalkulator? Ya.
Luar biasa pahalanya bagi orang yang mau melaksanakan bulan Ramadan. Rasulullah sampai mengatakan, kalau saja umatku tahu apa itu bulan Ramadan, pasti menginginkan semua bulan adalah bulan Ramadan. Terakhir saya sampaikan kepada siswa-siswa sekalian, di bulan Ramadan tahun ini tolong tidak usah lagi pakai acara asmara subuh. Iya, sebetulnya bukan asmara subuh itu, marmara subuh deh. Ya, marmara subuh. Jangan lagi. Setelah kalian sahur, tunggu sholat subuh. Selesai sholat subuh, baca Quran. Malosok kamu baca Quran, modok. Orang yang puasa tidur berpahala. Tidur ngelingker kayak ular yang disebut cuman malah ngiler lagi. Orang yang puasa berpahala. Nggak usah banyak kegiatan kesana kemari. Nakon pula pual pail juga itu dulu. Banyak nanti godaan-godaan setan yang terkutuk. Iya. Kemudian tolong yang laki-laki ini nanti ramekanlah masjid. Kalau bisa azan di masjid. Jangan biarkan yang tua-tua yang azan. Kasihan saya dengarnya. On manombo yang azannya sudah tua, giginya pun tinggal 2, nafasnya pun tua-tua, yang datang cuma 2. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Datang yang muda jawab pula itu. Apa katanya? Ise musela ngana azan abis batere. Maduna sumbayang. Mangicaki dobe. Ya. Azan ke masjid. Azan tadarus. Tadarus, tidak usah ribut. Kalau nggak ikut tadarus, pulang, tidur. Jangan bikin ribut di bulan puasa. Malu kita sama agama orang lain. Orang lain beragama tertib-tertib. Orang lain beragama disiplin. Kok kita beragama ribut-ribut? Ya, on manomot tadarus go miki temar matu kiki temar tata isi. Oh loh, ada mbak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Taqabbalallahu minkum ya. Iya. Ada yang bagi mat tosimim. A'udzubillahi tos ma. Taqabbalallahu minkum ya. Ya, jangan. Tolong tertib kita di bulan Ramadan ini, malu dengan agama yang lain. Mudah-mudahan Ramadan kita tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin. Bahkan Ramadan tahun ini lebih bermakna daripada tahun kemarin. Amin ya Rabbal Alamin. Dan saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Bersihkan badan kita dengan sholat. Bersihkan hati kita dengan saling bermaaf-maafan. Ini kita mau puasa. Ulang dia dong namar pecat-pecat deh. On menunggu guru tu guru pemerpecat. Jangan lagi mardame mah. Saya yakin di SMK ini tidak ada ya. Ulang marpecat-pecat. Ise na marpecat-pecat ibu di bulan puasa mardame joro. Weda, ade kita kan lagi dengar sepakulingan sonok non. Kita lagi puasa. Jadi mardame minta olo. Naron ay kari mo puasa ta. Naron dum salo se puasa. Ulang betung be. Oh no, mardami mah ya. Jangan lagi pecat-pecat, jangan lagi sombong-sombong, jangan lagi rakus-rakus, tamak-tamak. Kita perbaikilah puasa kita pada tahun ini. Siapa tahu tahun ini puasa terakhir bagi kita. Ya, mudah-mudahan puasa kita terima, baru nanti ruh kita akan bersih, kita akan kembali seperti bayi yang dilahirkan. Baru kita nanti walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Maka orang yang puasanya 30 hari, bolehlah dia berhari raya. Bertakbirlah malamnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Bergembiralah kita merayakan lebaran. Kenapa bergembira? Karena puasa kita telah full 1 bulan. Amin ya Rabbal Alamin. Saya kira ini saja lah yang dapat saya sampaikan. Kebetulan saya pun tadi janji saya jam 11 mau ke sekolah lagi karena ada yang harus saya perbaiki.
tentang nilai. Saya bilang nanti jam 11 saya ke sekolah, kemudian karena waktu, ya takut saya kalau lama-lama nanti ceramah, takut seperti ada pantun. Apa pantunnya? Kuntilanak naik sepeda, karena gelap jatuh ke lumpur. Saya takut kalau terlalu lama memandang saya, nanti malam nggak bisa tidur. Saya kira ini sajalah yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Mari kita tutup dengan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وحده والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon ampun kepadamu ya Allah atas dosa-dosa yang senantiasa kami bangga mengerjakannya ya Allah. Dan kami mohon ampun atas dosa ibu bapak kami ya Allah. Karena kami tahu ibu kami, ayah kami sering melakukan perbuatan dosa hanya gara-gara kami ya Allah. Kami sering tahu ya Allah, ayah kami meninggalkan sholat hanya karena berusaha demi sekolah kami ya Allah. Orang tua kami senantiasa lalai kepadamu hanya karena menjaga kami ya Allah. Ampunilah dosa mereka ya Allah. Berikanlah mereka kebahagiaan ya Allah. Berikanlah mereka kebahagiaan di dunia dan akhirat ya Rahman ya Rahim ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, yassir umurana wa la tu'assir, wa yassir umur asatidina wa asatidatina wa la tu'assir, wa yassir umur talamidina wa talamidatina wa la tu'assir, wa yassir umur walidayna wa la tu'assir. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, mudahkanlah urusan kami, mudahkanlah urusan guru-guru kami, jangan pernah kau persulit ya Allah. Mudahkanlah urusan siswa dan siswi kami, jangan pernah kau persulit ya Allah. Terutama mudahkanlah urusan orang tua kami, jangan pernah kau persulit ya Allah. Berikanlah mereka kemudahan dalam mencari rezeki untuk kami ya Allah. Berikanlah mereka kesehatan ya Allah. Berikanlah mereka kekuatan ya Allah. Berikanlah mereka ketenangan hati dalam memikirkan kami ya Allah. Terkadang mereka tidak tidur karena memikirkan kami. Mereka ya Allah tidak bisa tidur lelap karena menjaga kami. Mereka tidak tenang karena kami pulang terlambat ya Allah. Kami banyak membuat dosa untuk orang tua kami ya Allah. Bahagiakan, mudahkan urusannya ya Rabbal Alamin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa a'inna 'ala siyam wal qiyam wa qira'atil Qur'an. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ya, tepuk tangan dengan meriah 1000 kali. Terima kasih kepada Al Ustadz yang sudah menyampaikan ceramahnya dengan sangat bermakna dan sangat menghibur kita. Selanjutnya acara yang yaitu lantunan lagu nasyid yang akan dibawakan
oleh teman kita dari Eskul Nasi. Kepada teman kita kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk lagu selanjutnya yang berjudul Rasulullah akan dibawakan oleh kami berdua. Rasulullah, kami umatmu, walau tak pernah lihat wajahmu, kami coba mengingatimu, dan kami coba mengenal sunnahmu. Rasulullah, dalam mengenalmu kami kusuri lembaran sirahmu, tahu petir perjuanganmu membawa cahaya kebenaran. Engkau taburkan pengorbananmu untuk umatmu yang tercinta, biar terpaksa tempuh derita, supaya hatimu menampau ranjaunya. Tak terjangkau tinggi pekertimu, tidak tergambar indahnya akhlakmu, tidak terbayang segala jasamu. Sesungguhnya engkau Rasul mulia, tabahnya hatimu menempuh dugaan, mengajar arti kesabaran, menjulang panji kemenangan, terukir namamu di dalam Al-Quran. Rasulullah, kami umatmu, walau tak pernah melihat wajahmu, kami coba mengenalimu, dan kami coba mengamal sunnahmu. Kami sambung perjuanganmu, walau kita tak pernah bersua, tapi kami tak pernah kecewa. Allah dan Rasul sebagai pembela. Tak terjangkau tinggi pekertimu, tidak tergambar indahnya akhlakmu, tidak terbalas segala jasamu. Sesungguhnya engkau Rasul mulia, tabahnya hatimu menempuh dugaan, mengajar arti kesabaran, menjulang panji kemenangan, terukir namamu di dalam Al-Quran. Terima kasih kepada teman-teman kami dari Ekskul Nasik yang sudah menampilkan yang terbaik. Masuk kita ke acara terakhir, yaitu penutup yang akan dipandu oleh kami sendiri. Demikianlah acara memperingati Isra Mi'raj hari ini. Jika ada kesalahan selama acara berjalan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada panitia penyelenggara acara ini, kami berterima kasih karena sudah membantu dengan berbagai macam cara untuk membantu jalannya acara ini.
Dan kepada hadirin yang terhormat, kami ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran dan perhatiannya. Semoga hadirin sekalian mendapat hikmah dari acara ini. Amin, amin ya robbal alamin. Burung dara, burung cendrawasih. Dari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.